Solusi itu bisa datang dari hal-hal yang kelihatannya sepele. Contohnya bisa kita lihat dari pelanggaran yang sering terjadi di trotoar. Seperti contoh postingan dari pejalan kaki yang merasa dirugikan karena hak mereka diabaikan oleh para pedagang kaki lima dan parkir sembarangan. Jadi, kita bisa tahu kan siapa yang paling dirugikan di sini? Benar. Sekali lagi, para pejalan kaki lah yang dirugikan oleh masyarakat setempat. Trotoar itu seharusnya jadi tempat yang aman buat pejalan kaki, tapi mereka terpaksa mengalah dan berjalan di pinggir jalan. Itulah trotoar sering dipakai untuk hal-hal yang salah, seperti pedagang kaki lima, kendaraan parkir sembarangan, trotoar rusak. Akibatnya, pejalan kaki terpaksa berjalan di pinggir jalan. Dan yang paling sedihnya adalah ngikutin jalan trotoar, masyarakat jadi disabilitas karena trotoarnya ada terkena motor, juga. jadi dia nggak bisa tuh lewat tuh, karena ada motor tuh orang buta nabrak motor tuh, karena motornya parkir di jalan tuh. Trotoar semakin rusak. Keselamatan menjadi terancam. Di balik pelanggaran ini, ada praktik korupsi kecil yang sering terjadi. Oknum aparat minta uang keamanan kepada pedagang. Juru parkir liar bayar setoran ke petugas supaya boleh narik uang. Pejabat lokal tutup mata karena sudah dapat bagian. Hal seperti ini disebut dengan korupsi kecil atau petty corruption. Kelihatannya sepele, tapi jika dibiarkan, budaya akan semakin buruk. Kasus pungli pedagang kaki lima di Tanah Abang, Jakarta. Kita ngomong kenapa ngomongin Pak, Kamu mau jualan nggak katanya? enggak, Udah masuk mau lapor siapa aja, nggak mungkin kembali lagi. ya udah. Ya udah clear. Berarti duit tak kembali ya? Ya, mau kasih. Ya Anda jauh, udah jauh. Ini om saya bisa dong ngomong dong. Dan kasus kedua datang dari OTT pungli parkir liar di Surabaya dan Bandung. Adapun undang-undang yang mengatur pelanggaran di trotoar.
Berjualan di trotoar juga dianggap melanggar karena dapat mengganggu keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Nah, di sini saya bakal memberikan video mengenai keadaan trotoar di lingkungan rumah saya sendiri. Bisa dilihat bahwa ada beberapa pedagang kaki lima dan parkir sembarangan di trotoar. Di dalam video ini, kita bisa melihat keadaan trotoar yang hancur dan bukan hanya karena pedagang tetapi juga masyarakat sekitar yang suka memarkir motor atau mobil sembarangan. Pedagang kaki lima membuat para pejalan kaki turun ke pinggir jalan karena mereka menguasai trotoar yang tidak bisa kami lintasi. Bahkan saat separuh saya jalan di sana, semua lampu sudah mati. Anjir. Sekali lagi, banyak sekali pedagang kaki kendaraan menguasai trotoar. Nah, jadi solusi apa sih yang harus kita lakukan berdasarkan tindakan pelanggaran dan korupsi tersebut? Penertiban pedagang dan parkir liar secara tegas. Penerapan sanksi kepada oknum aparat yang terlibat. Dan yang paling penting adalah edukasi masyarakat tentang hak trotoar dan banyak korupsi. Dan jangan lupa, korupsi kecil hari ini bisa jadi kejahatan besar di masa depan. Jadi, mulai dari diri kita sendiri. Jangan parkir sembarangan, jangan dagang sembarangan, dan jaga hak pejalan kaki.